Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Doni Priyatama pada channel YouTube saya. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan melakukan simulasi tentang sentral tendensi ya. Nanti sentral tendensi yang akan disimulasikan adalah modus, median, dan min. Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja pada penjelasan materi. Oke, sebelum kita masuki perhitungan, kita jelaskan dulu tentang sentral tendensi. Apa itu sentral tendensi? Nah, sentral tendensi ini didasarkan pada peneliti itu selalu berkenaan dengan data, ya. Jadi penelitian selalu berkenaan dengan pengumpulan data. Dari pengumpulan data itu akan menghasilkan data yang dijadikan dasar untuk melakukan kesimpulan dalam penelitian. Nah, sentral tendensi sendiri adalah gejala pusat gitu ya. Jadi berupa pengukuran yang dilakukan untuk menjelaskan gejala pusat dari kelompok data yang didapatkan ketika melakukan penelitian. Jadi kita analoginya ya, peneliti harus mengenali gejala-gejala yang terjadi di dalam data yang mereka dapatkan. Tentunya kelompok data di sini yang dimaksud adalah kelompok data bersifat kuantitatif, angka ya. Kalau kualitatif kan bisa dijelaskan melalui narasi, melalui gambar. Nah, ketika itu data yang Anda dapatkan berupa angka, cara menjelaskannya bisa melalui sentral tendensi. Nah, sentral tendensi sendiri di sini adalah min, median, dan modus dari data tersebut ya. Nah, apa sih modus, median, dan min? Ya, sederhananya ya, secara ringkas, modus itu adalah nilai yang sering muncul pada data tersebut. Jadi gejala-gejala atau frekuensi nilai yang sering muncul. Median itu berupa titik tengah dari data tersebut. Selanjutnya adalah rata-rata, yaitu min. Oke, pengerjaan sentral tendensi saya bagi dua, yaitu ada yang pengerjaan data tunggal dan data kelompok ya. Ada beberapa referensi yang saya baca. Data tunggal itu adalah data yang jumlahnya sedikit ya. Beberapa referensi yang saya baca itu di bawah 15 itu termasuk data tunggal. Tapi sudah ketika lebih di atas 15 data angka yang Anda dapat gitu ya. Jadi agar lebih menarik, lebih efisien, Anda bisa menggunakan data kelompok ya. Misalkan data yang Anda dapatkan itu ada 500 angka ya. Jadi sudah jelas untuk secara efisien, secara efektif Anda harus menggunakan pengerjaan sentral tendensi data kelompok. Oke, yang pertama kita coba contoh pengerjaan sentral tendensi data tunggal ya, cukup simpel sebenarnya. Dari ini ada contoh ya. Dari ini ada 10 data dari 19 sampai 60 ya. Nah, modus bisa kita lihat di situ. Modus yang sering muncul yang saya tandain merah ini ya. Angka yang saya warnai warna merah itu yang paling sering muncul daripada nilai-nilai yang lain ya. Jadi 45 itu muncul 5 kali ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa modusnya itu adalah 45 dengan 5 frekuensi. Oke, lanjut. Nah, min rata-rata. Sorry, bukan min ini ya, median ya maksudnya ya. Median adalah titik tengah ya, titik tengah. Titik tengah itu bisa Anda cari karena ini datanya ganjil ya. Bisa cara pertama bisa kalian lihat aja nilai yang paling tengah diurutkan dari kecil ke besar ya. Nilai yang paling tengah itu di sisi sini ada 6 angka, di sisi kiri di kanan juga ada 6 angka. Jadi kiri kanan ada 6 angka, yang di tengahnya adalah 45. Nah, di situ mediannya, titik tengahnya. Nah, atau bisa juga dengan cara seperti ini.
N dibagi 2 karena ini 15 dibagi 2, N-nya itu di sini 13 ya. 13 dibagi 2 sama dengan 7 ya. Jadi kita hitung aja dari 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Deret ke-7 ini adalah mediannya. Oke, lanjut. Untuk min rata-rata ya, rata-rata cukup mudah, tinggal dijumlahkan saja semuanya ya. Ini sudah saya jumlahkan ya. Dari 19 tambah 20 tambah 20 tambah 35 sampai seterusnya, itu hasilnya adalah 545. Jadi rumusnya adalah jumlah 10 angka dibagi n. Jadi 543 dibagi 13 itu hasilnya adalah 41,76 ya. Jadi itu adalah rata-ratanya ya. Oke, untuk data tunggal pengerjaan sudah selesai, cukup simpel ya untuk mencari gejala pusat dari data ini. Nah, kita lanjut ke data kelompok ya. Contoh pengerjaan data kelompoknya adalah, ini saya ambil data ya. Data nilai ujian 30 mahasiswa pada mata kuliah statistik prodi BK FKIP UPR ya. Ini ada 30 data ya. Sudah ditampilkan di situ. Karena lebih dari 15 ya, jadi penggunaannya adalah dengan menggunakan data kelompok. Nah, yang pertama yang Anda lakukan adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Cara pertama adalah menghitung jumlah kelas terlebih dahulu. Sebelum Anda membuat tabel, Anda harus menghitung jumlah kelas, panjang kelas, dan rentang data gitu ya. Jadi yang pertama menghitung jumlah kelas terlebih dahulu. Nah, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, tinggal kita turunkan ya, 1 ditambah 3,3. Nah, log dari 30 Anda bisa cari di kalkulator ya. Logaritma dari 30, N-nya ada dari 30, yaitu 1,477. Nah, terus kita turunkan 3,3 dikali 1,477, hasilnya adalah 4,87. Nah, hasilnya untuk kelas adalah 5,87 dan kita bulatkan menjadi 6. Oke, jadi jumlah kelasnya adalah 6 ya. Kita sudah mendapatkan jumlah kelas. Selanjutnya kita menghitung rentang data. Nah, rentang data di sini rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Nah, kita ketahui di situ data yang paling terbesar yang kita lihat di kelompok data tadi adalah 90. Yang paling kecil ada 30 ditambah 1. Jadi 90 dikurang 30, hasilnya adalah 60 ditambah 1 jadi 61. Nah, jadi rentang datanya adalah 61. Nah, lanjut kita menghitung lagi yang terakhir dan menghitung panjang kelas. Nah, menghitung panjang kelas adalah dengan rumus panjang kelas sama dengan rentang dibagi kelas. Tadi rentangnya sudah kita dapatkan, kelasnya juga sudah didapatkan. Rentangnya adalah 61 dan kelasnya adalah 6. 61 dibagi 6 hasilnya adalah 10,16. Kita bulatkan menjadi 10. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Nah, kita sudah mencari jumlah kelas, kita sudah mencari rentang data, kita sudah mendapatkan panjang kelas. Selanjutnya kita langsung mengkonversi nilai data-data 30 mahasiswa tadi ke tabel. Ini data nilai 30 mahasiswa tadi ya. Nah, kita ketahui di sini kelasnya 6, panjang kelasnya adalah 10. Nah, kita bisa membuat interval di sini. Saya jelaskan terlebih dahulu. Ini kelasnya kita buat 6. Ada 6 kelas ya. Dan selanjutnya intervalnya. Bagaimana cara membuat interval? Kita mulai dari yang terendah dulu gitu ya. Nah, 30 kita tulis di sini sampai 10. Kita tambahkan 10 karena panjang kelasnya adalah 10. 30 ditambah 10 adalah hasilnya 40. Nah, interval 30 sampai 40 ditemukan frekuensinya 3 ya. Kita lihat ya.
1, 2, 3 ya. Jadi frekuensinya ada 3. Nilai dari 30 sampai 40 muncul 3 kali itu tersebut. Nah, contoh yang nomor 2 lagi, karena tadi sudah sampai dari 40, kita mulai dari 41. 41 ditambah panjang kelas 10, hasilnya ada 51. Nah, dari 41 sampai 51 itu muncul angka 6 kali muncul ya. Jadi 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi frekuensinya ada 6. Dan juga untuk pengerjaan kelas ketiga, keempat, dan kelima, caranya seperti itu. Oke, kita percepat, lanjut pada pengerjaan modus ya. Yang pertama, ini rumus modusnya bisa Anda lihat di buku ya. Ada beberapa perbedaan, tapi saya menggunakan rumus ini. Bisa kita lihat di situ, modus sama dengan B ditambah dalam kurung B1 dibagi B1 ditambah B2 tutup kurung dikali P. Nah, keterangan simbol bisa Anda lihat di bawahnya. Oke, kita percepat, kita langsung pengerjaan. Nah, ini ada tabel yang sudah kita buat tadi ya. Kita masukkan, dan kita yang pertama mencari kelas modus dulu. Kelas modusnya ada di mana? Modus itu yang kita ketahui adalah kelas yang nilai yang sering muncul. Nah, dari 6 kelas ini gitu ya, yang sering muncul itu ada di kelas 4 ya. Sudah saya tandai merah. Nah, itu adalah kita tentukan kelas 4 ini adalah kelas modus ya. Jadi dari kelas 63 sampai 73 itu adalah kelas modus. Oke, lanjut. Nah, B bisa kita lihat situ keterangannya. B adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Batas bawah kelas interval, bisa kita lihat situ batas bawahnya adalah di sini ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Nah, kita mencari batas bawah. Batas bawahnya adalah 63. Nah, caranya 63 dikurang 0,5. 0,5 ini ketentuannya. Jadi hasilnya adalah 62,5. Nah, itu B-nya. Selanjutnya P, panjang kelas. Panjang kelas sudah kita dapatkan tadi 10. Selanjutnya B1. B1 ini bisa kita lihat keterangannya di situ. Frekuensi kelas modus. Kelas modusnya ada 8 ya. Dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah, kelas sebelum kelas modus. Ini kelas modus ya. Dan ini kelas sebelumnya. Berarti di sini 8 dikurang 6 hasilnya adalah 2 gitu. Dan selanjutnya kita cari lagi yang untuk B2. Nah, B2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, ini adalah kelas modus dan kelas sesudahnya adalah 3. Nah, berarti di sini 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, itu. Selanjutnya, selain ini semua sudah kita dapatkan, kita langsung masuk ke rumus. Nah, kita ketahui di sini kelas modusnya sudah kita dapatkan tadi ya, tinggal kita masukkan ke rumus. Batas kelasnya adalah 62,5. B1 adalah B1-nya adalah 2 dan B2-nya adalah 5 gitu ya. Dan panjang kelasnya 10. Nah, kita turunkan 62,5 ditambah 0,28. 0,28 itu adalah hasil dari 2 dibagi 2 ditambah 5 gitu ya. Dikali 10 panjang kelas. Setelah itu kita turunkan lagi 62,5 ditambah 2,85. Nah, hasilnya adalah 65,35. Nah, jadi modus dari kelompok data tersebut adalah 65,35. Nah, modus sudah kita dapatkan. Lanjut kita mencari median. Nah, pengerjaan median rumusnya ini bisa kalian lihat juga di buku ya. Di rumus 2.4. Nah, ini kelas interval tadi. Yang pertama-tama di sini kita tentukan dulu kelas median. Yang perlu saya garis bawah di sini, kelas modus dengan kelas median berbeda. Jadi
banyak beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugas itu atau mengerjakan pengerjaan modus itu disamakan kelas modus sama median, padahal berbeda. Nah, kelas median sini kita tahu median adalah titik tengah ya, titik tengah. Bagaimana Pak mencari titik tengah? Nah, kita tahu di sini jumlahnya adalah 30 ya, n-nya 30. Berarti titik tengahnya adalah 15 ya. Nah, 15 ya. Jadi di sini kita hitung aja dari frekuensi yang kelas pertama. 3 ditambah 6 ya. Berapa 3 ditambah 6 adalah 9. Nah, selanjutnya 9 ditambah 6 lagi hasilnya adalah 15. Nah, bisa kita tentukan di sini adalah kelas mediannya. Nah, kelas mediannya sudah kita tentukan, kelas mediannya ada di kelas 3. Sedangkan kelas modus tadi ada di kelas 4. Lanjut. Kelasnya untuk batas bawahnya di kelas 3 itu adalah 52, batas atas 62. Jadi yang diperlukan kita batas bawahnya kita taruh 52. Banyak data sampel 30, panjang kelasnya sudah kita cari 10 tadi. Nah, F besar itu adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Nah, jumlah semua frekuensi bisa kita lihat di sini. Sebelum kelas median ini, di sini adalah berapa jumlah frekuensinya? 3 ditambah 6 berarti kelasnya adalah 9. Untuk F besar nilainya adalah 9. Nah, untuk F kecil itu frekuensi kelas median. Nah, kita bisa lihat di sini kelas mediannya di sini adalah 6. Nah, ketika sudah mendapatkan ini kita langsung masuk ke rumus ya. Rumus median. Nah, kita sudah mengetahui n-nya 30, b-nya 52, panjang kelasnya 10, f-nya frekuensi sebelum kelas median 6 ditambah 3 9, dan f kecilnya adalah 6, frekuensi kelas median. Nah, kita langsung masukkan ke rumus itu ya. 52 ditambah 10, 30 setengahnya adalah 15. Frekuensi sebelum kelas median 9 dan frekuensi mediannya 6. Nah, kita langsung lakukan perhitungan. Nah, 52 ditambah 10 62, dan hasil perhitungan dari 15 dikurang 9 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Oke, 62 dikali 1 hasilnya adalah 62 ya. Jadi mediannya ada di angka 62. Nah, oke, kita lanjut ke pengerjaan min rata-rata. Nah, di sini rumus min dan keterangannya, ME itu rata-rata, sigma F1 dikali X1 adalah hasil perjumlahan kolom F1, sigma FI hasil jumlah kolom frekuensi. Nah, kita sebelumnya membuat tabel terlebih dahulu. Nah, untuk min kita harus membuat tabel terlebih dulu untuk memudahkan. Nah, kalau kelas interval kita sudah buat tadi ya. Selanjutnya kita buat titik tengah. Nah, titik tengah ini bagaimana membuatnya? Yaitu dengan menjumlahkan 30 ditambah 40 dibagi 2 ya. 30 ditambah 40 adalah 70. 70 dibagi 2 hasilnya 35. Untuk kelas kedua 41 ditambah 51 dibagi 2 hasilnya adalah 46, dan seterusnya. Untuk FI adalah frekuensi, kita sudah cari juga tadi ya. Setelah itu untuk kolom terakhir FI dikali XI tinggal kita kalikan saja. Di sini FI-nya 3 untuk kelas pertama dikali 35, jadi hasilnya 105. Untuk kelas kedua 6 dikali 45 hasilnya adalah 276. Selanjutnya 6 dikali 57 hasilnya adalah 340, dan seterusnya. Setelah hasilnya semua selesai, setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 1864. Oke, setelah ini sudah, kita langsung masuk ke rumus ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai sigma FI dikali XI adalah 1864 dan sigma FI adalah 30. Nah, 1864 dibagi 30 hasilnya adalah 62,13.
Nah, jadi minnya dari kelompok data tadi adalah 62,13. Nah, kira-kira begitu untuk mencari apa namanya modus, median, dan min ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sorry saya cepat-cepat karena agar tidak membebani kuota mahasiswa ya. Jadi kalian bisa download, kalian bisa ulang-ulang videonya untuk memahami apa namanya materi ini. Oke, sampai begitu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.